Iya, semuanya siap untuk belajar? Bapak Ibu Saudara, tema tahun gereja kita GB Gilgal di tahun 2022 adalah iman. Saya dapat informasi dari gembala kita, Pastor Juan, bahwa tema tahun ini berbicara tentang iman. Jadi sepanjang tahun akan banyak kita belajar terus tentang iman. Dan untuk bulan ini khususnya, setiap minggu kita terus belajar tentang iman. Diulang-ulang karena sesuatu yang diulang-ulang adalah penting, apalagi bicara soal iman. Tanpa iman, untuk apa kita di sini? Tanpa iman, untuk apa kita menjadi orang Kristen? Tanpa iman, untuk apa kita ikut Kristus? Jadi iman sesuatu yang sangat penting. Tolong lihat kiri kanan, bilang penting. Karena penting Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar banyak hal. Nggak usah terlalu banyak lah, nggak usah banyak. Yang penting kita bisa mendengarkan biar sedikit, tapi kalau kita melakukan terjadi perubahan dalam hidup kita. Tema khotbah hari ini saya beri judul iman yang sejati. Bilang iman yang sejati. Apa sih arti sejati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sejati artinya sebenarnya. Sebenarnya punya pengertian tulen, asli, murni, tidak lancung, tidak ada campurannya. Berarti Bapak Ibu Saudara, iman sejati adalah iman yang benar. Iman yang benar itu iman yang tulen, asli, bilang asli. Murni, tidak lancung dan tidak ada campurannya. Itu iman yang namanya iman sejati atau iman yang benar. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara di sini yang memiliki iman? Seberapa banyak yang memiliki iman sejati? Karena Bapak Ibu Saudara, kenapa ada yang sejati, ada yang tidak sejati, ada yang asli, ada yang palsu? Karena ternyata kalau yang asli ada, berarti yang palsu juga ada, Bapak Ibu Saudara. Ya. Siapa yang suka minum kopi? Pak Edi suka minum kopi. Siapa yang suka minum minuman yang saset-saset? Oh, misalnya mungkin ada jeruk-jeruk. Saya berusaha enggak sebut mereknya karena sekarang kan udah ini ya, udah YouTube semua bisa lihat toh. Takut tiba-tiba masuk di rekening, saya bawa nama terus dipanggil untuk join, kan repot. Hamba Tuhan repot. Bilang repot, di gereja cukup. Tuhan mencukupkan. Jadi ada minuman-minuman saset yang kadang-kadang bingung mau menentukan mana yang asli, mana yang tidak. Apalagi di saset itu ditulis kopi murni, jeruk asli. Nah, bingung. Tetapi di saset yang lain cuma ditulis ada campurannya atau tidak. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, dari kemasan ini membuat saya bingung, membuat kita bingung mana yang asli, mana yang palsu. Begitupun tentang kerohanian kita. Bicara soal iman. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ada yang palsu, ada yang asli. Ketahuan dari mana? Ketahuan dari kualitasnya. Yang asli pasti berkualitas. Benar nggak? Yang setuju katakan amin. Sama, kalau kita memiliki iman yang sejati, iman yang asli pasti dia berkualitas. Nah, repotnya bicara soal label, bicara soal ada dia punya di saset itu tulis asli, kita kan jadi ragu. Sama dengan iman yang sejati atau tidak. Hati-hati di saat iman itu ada labelnya asli. Padahal cuma label. Maksudnya bagaimana Pastor? Ada orang-orang di luar sana, karena saya percaya nggak ada di sini, bilang asli karena dia terlibat di pelayanan. Dibilang asli karena dia jadi pendeta, menjadi pengkhotbah. Dibilang memiliki iman yang sejati, iman yang benar karena dia mungkin banyak support di gereja. Tetapi sebenarnya dia bukan yang asli. Yang setuju katakan amin. Yang asli dan palsu Bapak Ibu Saudara itu ketahuannya memang sekarang gak bisa langsung ketahuan. Tetapi di jangka panjang itu pasti akan kelihatan mana yang asli, mana yang tidak. Yang asli, yang sejati pasti bertahan. Iman yang asli, iman yang murni pasti bertahan. Biarpun keadaan sepertinya tidak memungkinkan, sepertinya harapan tidak seperti terjadi yang tidak kita inginkan. Tetapi iman yang sejati pasti akan bertahan. Yang setuju katakan amin. Makanya kita harus belajar untuk menjadi orang-orang percaya yang memiliki iman yang sejati. Bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen, beragama Kristen lalu bilang saya beriman. Ya orang Kristen ya pasti bilang beriman. Kembali ditanyakan buat diri kita sendiri, sejati atau tidak? Apa sih kata Alkitab tentang
arti dari iman yang sejati. Ibrani 11 ayat 1 saya pakai terjemahan lama. Adapun iman itulah percaya yang sungguh, katakan percaya yang sungguh, akan hal perkara-perkara yang diharapkan, dan keyakinan, bilang dan yang keyakinan, akan hal perkara-perkara yang tiada kelihatan. Berarti iman yang sejati artinya adalah saat kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh yakin hanya kepada Yesus adalah Tuhan. Iman yang sejati adalah percaya dan yakin sungguh-sungguh. Itu iman yang sejati. Hanya kepada Tuhan. Enggak dicampur-campur Bapak Ibu Saudara. Iman yang sejati jangan yang dicampur-campur. Jangan dicampur-campur dengan apa pastor? Jangan dicampur-campur dengan perasaan. Jangan dicampur-campur dengan situasi dan kondisi kita. Karena iman kita tidak bergantung pada perasaan kita. Iman kita tidak bergantung pada keadaan kita. Tetapi iman kita bergantung hanya kepada Tuhan. Sehingga jangan berpikir, mungkin ada anak-anak muda di sini merasa bahwa aduh saya sudah menyatakan cinta saya sama dia pastor, terus dijawab, dia bilang apa? Iya dijawab, katanya dia setuju untuk jadi teman dekat saya. Lalu saya merasa iman saya jadi kuat. Terus giliran ditolak, iman saya jadi lemah. Jangan berpikir karena usaha kita membaik, kesehatan kita membaik, lalu kita berkata bahwa saya memiliki iman yang sejati. Kenapa? Karena saya sembuh dari sakit. Karena usaha saya membaik, karena perekonomian saya membaik. Bukan Bapak Ibu Saudara. Lalu kalau misalnya keadaan seseorang dia ditolak, atau dia nggak sembuh-sembuh, atau harapan yang terjadi tidak seperti yang diinginkan, apakah kita bisa mengatakan bahwa mereka tidak memiliki iman yang sejati? Iman yang sejati bukan karena perasaan kita, bukan karena keadaan kita, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, Tuhan menyertai kita. Selalu ada jawaban di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya dan yakin kepada Tuhan, kita harus berserah dan bergantung penuh kepada Tuhan. Berserah dan bergantung penuh kepada Tuhan. Itu bukti seseorang percaya dan yakin. Berserah total, menyerahkan total apa yang menjadi pengharapan kita, apa yang menjadi doa-doa kita, supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Berarti iman yang sejati bukan berbicara bagaimana harapan kita terjadi, tetapi bagaimana kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ini perlu kita mengerti untuk kita bisa memiliki iman yang sejati. Karena ada begitu banyak orang percaya di luar sana kurang mengerti. Mereka berpikir kalau mereka berdoa harus terjadi seperti apa yang mereka mau. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Semua yang tergenapi dalam hidup kita di saat kita beriman kepada Tuhan, kehendak Tuhan yang harus terjadi. Tapi pastor, terus kita ada berdoa dengan kita sakit penyakit ini bagaimana? Percuma dong saya berdoa, percuma saya beriman. Bapak Ibu Saudara, mungkin belum waktunya, atau mungkin apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami, ada rencana Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau misalnya keadaan masih seperti yang sebelum-sebelumnya, belum ada perubahan apapun soal kehidupan kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam kesehatan kita. Yang perlu kita lakukan sebagai orang yang memiliki iman yang sejati adalah terus percaya dan berdoa. Lakukan bagian kita. Kapan dia sembuh, kapan pasangan kita berubah, kapan keuangan kita dipulihkan, itu waktu Tuhan yang terbaik. Itu namanya iman yang sejati. Bukan malah berhenti, bukan malah stop. Percuma Tuhan, percuma pastor saya mau berdoa berlutut. Gak ada perubahan-perubahan. Nah sekarang pertanyaan pengertian kita sampai di mana? Soal memiliki iman yang sejati. Kembali, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus minta kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kalau doa berkat, saya dengan Pak Edi selalu disampaikan, biar segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan dibuatnya berhasil. Cuman masalahnya sering yang terjadi adalah kan kita mau terjadi seperti apa yang saya mau, apa yang kita mau. Bapak Ibu Saudara, yang kita mau mungkin kelihatan baik di hadapan kita, tetapi belum tentu sesuai rencana Tuhan. Kenapa pada akhirnya kita salah mengambil keputusan, salah dalam beberapa hal dalam kehidupan kita karena kita melakukan bukan apa yang Tuhan mau, tapi kita yang mau.
Apa yang menjadi kehendak Tuhan harus terjadi dalam kehidupan kita. Itu iman yang sejati. Lalu bagaimana pastor caranya kita bisa memiliki iman yang sejati? Kita sama-sama belajar, hanya 3 poin aja. Mengapa kita harus memiliki iman yang sejati? Yang pertama adalah kita harus memiliki iman sejati karena hanya saat kita memiliki iman yang sejati, saya dan saudara dapat diselamatkan. Bilang diselamatkan. Agak ditekankan. Karena kunci dari keseluruhan tentang hidup kita itu berbicara soal keselamatan. Iman bicara soal keselamatan. Karena agama tidak menyelamatkan, yang setuju katakan amin. Gereja tidak menyelamatkan, pelayanan kita tidak menyelamatkan. Orang tua mungkin pendeta atau gembala, mereka juga tidak menyelamatkan. Apalagi kalau cuma bilang cantik dan ganteng pasangan kita, itu gak menyelamatkan. Makanya fokus kita jangan pada sekitar kita, tetapi fokus kita yang menyelamatkan. Iman kita hanya kepada yang menyelamatkan. Kita diselamatkan di saat kita memiliki iman yang sejati, iman yang tulen, yang asli, yang tidak ada campurnya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Berarti iman itu pemberian Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu karunia dari Tuhan. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang setuju katakan amin. Gak perlu sombong. Kalau kita dipercayakan pelayanan, kalau kita dipromosi di kantor, apapun keadaan kita hari ini, itu anugerah dari Tuhan. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan. Bila membenarkan. Bicara soal dia akan segera menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini yang tanya Tuhan. Apakah ia akan mendapati iman? Ini seperti ragu-ragu ya bertanya Tuhan. Tuhan tuh seperti bertanya, dia rupa gak yakin gitu. Kenapa sih sepertinya Tuhan gak yakin kalau dia datang kali yang kedua, dia akan mendapati iman dalam kehidupan kita. Karena hari-hari ini Tuhan tahu ada begitu banyak hal-hal yang terjadi yang begitu menggoda kita, yang bisa membawa kita mengambil keputusan yang salah dan kita bisa meninggalkan Tuhan. Sepertinya hari-hari ini tawaran-tawaran dunia bisa lebih mudah menjadi jawaban, jadi solusi untuk pergumulan kita. Yang membuat kita lebih baik kayaknya ikut tawaran yang di sana jauh lebih mudah. Tawaran Tuhan kayaknya susah sekali. Terlalu banyak birokrasi. Boleh tahu yang shortcut. Ini lebih gampang yang tak putar-putar. Saya ingat ada orang bilang begini dulu. Mau melayani di gereja Gilgal setengah mati. Sama lebih gampang mau masuk surga daripada melayani. Harus ikut inilah, harus ikut ini, harus ikut ini. Bapak Ibu Saudara, gereja ingin memberikan yang terbaik agar orang jemaat itu bertumbuh. Apalagi untuk diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa main-main. Yang setuju katakan amin. Ragu. Kenapa? Karena Matius 24 ayat 10 sampai 13 menjelaskan demikian. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan. Banyak nabi palsu Bapak Ibu Saudara. Pakai firman juga. Membedakannya dari mana? Dari buahnya. Makanya penting Bapak Ibu Saudara kita memiliki pengajaran-pengajaran yang benar. Supaya yang salah masuk kita tahu, oh ini yang benar dan ini yang salah. Yang setuju katakan amin. Akan muncul dan menyesatkan banyak orang dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini mereka yang memiliki iman yang sejati, yang tidak mudah kompromi, yang tidak dicampur-campur, yang murni, yang tulen. Tuhan datang, dia akan temukan ada iman di bumi. Sekarang saya tanya,
kalau Tuhan datang, kita kan nggak tahu nih kapan Tuhan datang. Bisa sekarang nggak? Bisa pulang dari tempat ini nggak? Harus khusus buat orang yang sakit atau orang yang sehat? Pak Edi boleh tanya, itu kalau Tuhan datang mungkin yang dijemput duluan yang udah umur-umur kali ya, atau yang udah, oh enggak juga ya, enggak juga. Bisa yang baru lahir, kapanpun Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia datang sekarang, seberapa banyak yang yakin kalau dia datang, dia akan temukan kita memiliki iman yang sejati. Bolehkah angkat tangan? Ya nggak usah angkat tangan, begini-begini boleh. Kalau nggak yakin, kita ketemu lagi, kita sharing lagi, mungkin ada yang perlu diberesin. Berarti ada masalah di situ. Yang setuju katakan amin. Galatia 3 ayat 3 sampai 4. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Bapak Ibu Saudara, kita belajar Bapak Ibu Saudara. Memang banyak tawaran, banyak pergumulan. Tapi mari kita memiliki iman yang sejati. Kalau kita memulai dengan roh, jangan sampai di saat Tuhan datang kita sudah berakhir dengan daging. Yang kedua, mengapa kita harus memiliki iman yang sejati? Yang kedua, karena iman yang sejati adalah dasar kehidupan orang percaya. Bilang dasar. Ibrani 11 ayat 1 berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar, iman adalah pondasi. Tinggi sebuah gedung tergantung dari fondasinya. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu arsitek yang terkenal. Saya nggak usah bilang namanya, takut dia orang minta tanda tangan repot. Tapi ada di sini. Saya bilang kalau mau bikin fondasi campurannya seperti apa? Supaya tergantung kalau mau tingginya seperti apa itu ada campurannya. Kalau mau lebih tinggi harus ada tapal besinya. Dia bilang karena kalau semakin tinggi dia harus butuh fondasi yang lebih kuat. Bapak Ibu Saudara, pengen hidup kita semakin tinggi? Fondasinya harus kuat. Dasarnya harus kuat. Kalau enggak rubuh. Digoyang sedikit, goncangan datang, pandemi ini tambah lagi nih. Kita nggak tahu, katanya mulai masuk gelombang yang ketiga. Kalau kita tidak punya fondasi yang kuat, kita tidak memiliki iman yang sejati, iman kita nggak kuat, nggak heran kita rubuh. Kita belajar dari sebuah video yang saya siapkan, boleh tolong ditayangkan. Sebuah video amatir warga menampilkan detik-detik ambruknya sebuah rumah mewah di kompleks perumahan elit Gatot Subroto, Banjarmasin Timur. Lantai bawah turun hingga kedalaman 1,5 meter. Kejadian ini tidak memakan korban jiwa karena saat ambruk rumah tak berpenghuni. Menurut keluarga, pemilik rumah ada tanda retak-retak di sejumlah bagian bangunan berlantai 2 ini. Lantaran pondasi bangunan tidak kuat menahan beban. Pihak keluarga menyebut kerugian akibat peristiwa ini mencapai 3 miliar rupiah. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Fondasinya nggak kuat. Rumahnya berapa harga biayanya? 3M Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena dasarnya nggak kuat, fondasinya nggak kuat, cuman tergoncang sedikit, rubuh. Berarti yang membangun ini hanya fokus yang di atasnya. 3 miliar dia bikin cuma di atas. Tapi dia tidak memperhatikan fondasinya. Dikatakan awal mulanya terlihat retak-retak. Jadi perenungan saya dengan Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang retak hari-hari dalam kehidupan kita? Masalahnya adalah apa? Kita tidak memiliki dasar yang kuat. Oleh sebab itu hari ini kita belajar, mari kita memiliki iman yang sejati. Tadi saya jelaskan banyak hal di atas bagaimana ciri-ciri pengertian soal iman yang sejati. Iman yang gak dicampur-campur, iman yang benar, iman yang memang bergantung hanya kepada Tuhan. Tidak hanya bukannya bergantung kepada manusia, kita bergantung kepada Tuhan. Itu iman yang sejati. Itu dasarnya kuat. Jadi masalah datang, mau pandemi ini naik sampai berapapun, ada masalah di pekerjaan dan usaha kita nggak akan retak.
Kalau sudah mulai retak, mari cepat-cepat cari Tuhan. Itu tanda-tandanya berarti pondasinya mesti diberesin. Jangan fokus bangun lagi yang di atas. Jangan udah tahu lagi retak, terus tambah tuh di atas. Terus cari itu doi, terus cari perbaiki usaha pekerjaan, nggak salah. Tetapi hati-hati kalau dasar iman kita nggak kuat, segala kesuksesan dan keberhasilan kita di dunia ini tunggu waktunya itu akan rubuh. Dan kalau serubuh pada akhirnya kita akan kecewa. Mulai nggak mau komsel, mulai nggak mau ke gereja, mudah mempersalahkan. Sasaran pertama pasangan, istri, suami, anak-anak. Kenapa? Fondasinya nggak kuat, mudah mengeluh, sulit untuk kecewa. Mudah untuk kecewa, terbalik. Mari kita perbaiki fondasi kita. Jangan tunggu dia rubuh. Kalau mulai retak, mulai cepat-cepat beresin, cari Tuhan, cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau fondasi kita kuat, apapun keadaannya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita akan tetap bertahan. Mau digoncang, mau di sebelah kiri rubuh, sebelah kanan rubuh, kita tetap kuat. Bukan cuma sekedar kuat, nggak rubuh, bisa dibangun terus yang di atasnya. Jadi kalau fondasi itu pengen kuat, campurannya ternyata harus yang terbaik, ya. Harus yang terbaik, ada campuran-campuran. Bapak Ibu Saudara, ternyata iman juga. Bukan sekedar kita punya iman, tetapi iman itu juga ternyata ada tambahannya untuk kita bisa memiliki iman yang sejati, untuk bisa menjadi dasar. Ada di firman Tuhannya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Apa sih tambahannya? Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan, bila menambahkan, kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu, katakan pengenalanmu, akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi betul di iman kita untuk menjadi iman yang sejati, perlu ditambah yang namanya kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Tujuannya apa? Supaya kita berhasil, kita semakin giat untuk apa? Untuk bisa mengenal Tuhan. Karena di saat kita mengenal Tuhan, artinya kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa tahu apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga di saat kita berdoa bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Di saat dia selaras, saya percaya doa kita pasti dijawab Tuhan. Yang setuju katakan amin. Memang hidup ini semakin berat, jadi aminnya agak kurang. Yang setuju katakan amin. Mesti semangat Bapak Ibu Saudara, antusias. Biar nyanda ada doi, antusias. Biar belum dapat jodoh yang masih single, antusias. Itu membangkitkan iman. Yang di belakang sudah menikah, yang belum menikah ini. Ngajok aja supaya nak mengantuk. Tujuannya apa? Pengenalan akan Tuhan itu semakin dalam, semakin giat. Itu yang membuat kita memiliki iman yang sejati. Makanya saya tuh kurang setuju kalau ada yang berkata, kalau jadi orang Kristen itu asal percaya saja. Saya kurang setuju. Karena iman pun harus disertai dengan perbuatan. Iman kita percaya, kita yakin. Tetapi kalau tidak disertai perbuatan, sia-sia. Yang setuju katakan amin. Yakobus 2 ayat 22 berkata demikian. Dan 24 dan 26. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman itu menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Bukan hanya karena iman Bapak Ibu Saudara. Ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.
Jadi kita bisa tahu kita levelnya sudah di iman sejati atau belum. Lihat dari mana perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada sesama kita. Bagaimana perbuatan kita di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Apakah kita memberi yang terbaik atau tidak. Kelihatan dari perbuatan. Bicara soal kelihatan di buahnya. Yang setuju katakan amin. Yang selanjutnya, yang ketiga dan yang terakhir. Mengapa kita harus memiliki iman yang sejati? Karena iman yang sejati membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita jangan sampai menjadi orang-orang yang berusaha menggantikan iman. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berusaha menggantikan iman untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan. Karena perkenanan Tuhan hanya di saat kita memiliki iman, Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau kita gak yakin, kalau kita gak percaya sungguh-sungguh, kita gak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan gantikan iman dengan sekedar bicara soal memberi persembahan mungkin, melayani di gereja mungkin, mensupport dana pembangunan mungkin. Jangan diganti dengan itu karena gak bisa diganti dengan itu. Apalagi kalau kita melakukan itu untuk mencari perkenanan pendeta, gembala, orang lain. Jangan diganti. Karena memang gak bisa diganti. Jangan berpikir udah ajak saya dengan Pak Edi makan, waktu saya berarti saya sudah berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti kami tidak mau diundang, suka sekali diundang. Ya jangan bukan begini kok musuhnya ndak jaba undang katu Tetapi jangan berpikir seperti itu. Mengumpulkan untuk hamba-hamba Tuhan di rumah lalu berpikir kami menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Kami terus belajar selalu sampaikan kepada anak-anak muda yang melayani tempat ini. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan, karena dia sudah melayani kita. Tapi bicara iman, Bapak Ibu, kita harus benar-benar yakin dan percaya. Kita lakukan semua ini untuk Tuhan. Bukan salah orang mau memberi. Enggak. Lalu bagaimana seseorang bisa dikatakan memiliki iman sejati dan dapat berkenan di hadapan Tuhan? Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar, katakan orangku yang benar. Akan hidup oleh iman dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, memiliki iman yang sejati, kita bisa berkenan di hadapan Tuhan di saat kita menjadi orang-orang yang benar. Semua bisa memberi, semua bisa melayani. Tapi kalau kita memberi tidak dengan pengertian yang benar, kita hanya mencari perkenanan di hadapan manusia bukan kepada Tuhan, itu salah. Tapi saya percaya kalau orang itu benar, dia pasti memberi. Orang yang memberi belum tentu benar. Tetapi kalau orang benar, pasti dia memberi. Orang yang melayani belum tentu benar. Tetapi orang benar pasti melayani. Yang setuju dan siap melayani katakan amin. Melayani gak harus di gereja. Kita melayani pasangan kita. Kita melayani orang tua kita. Kita melayani tempat pekerjaan kita. Lakukan yang terbaik. Seolah-olah kita lakukan untuk Tuhan. Itu ciri-ciri orang-orang yang memiliki iman yang sejati dan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini pakai seragam, tadi pagi ada hamba Tuhan yang kontak saya, pastor minta maaf. Saya salah seragam, saya bilang gak masalah Pak. Seragam itu tidak mengganggu perkenanan Bapak di hadapan Tuhan. Cuman di hadapan pastor aja karena kenapa bisa salah. Bisa diberesin, tinggal ngobrol, kasih pembinaan. Tetapi di hadapan Tuhan gak berpengaruh. Gak berpengaruh. Mau pakai hitam, mau pakai merah-merah. Makanya kalau mau pakai hitam-hitam atau merah-merah jangan jadi sebuah masalah, konflik. Yang mengerti boleh ketawa. Yang gak ngerti gak usah cari mengerti.
perkenanan Tuhan. Mengapa sih orang mau berkorban? Kenapa orang memberi? Karena mereka mengerti arti sebuah orang-orang yang memiliki iman yang sejati. Satu Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya, saudara-saudara jemaat GB Gilgal, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, sudah dituruti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saya percaya sudah melakukan. Tapi mari kita terus lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Bagaimana kita memiliki iman yang sejati? Satu ayat aja. Kita sudah belajar kenapa kita harus memiliki iman yang sejati. Yang di awal kita belajar tentang iman yang sejati. Yang terakhir adalah bagaimana caranya kita memiliki iman yang sejati. Satu ayat aja, Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita. Dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Informasi yang kita dengar, berita-berita yang kita dengar sangat mempengaruhi iman kita. Daripada kita mendengarkan hal-hal yang membuat iman kita menjadi lemah. Hidup kita penuh dengan ketakutan. Dibawa untuk berpikir hal-hal yang negatif. Kenapa kita gak buka firman Tuhan? Ada begitu banyak hal di firman Tuhan yang membuat kita iman kita semakin bertumbuh menjadi kuat. Ada teguran-teguran Tuhan. Bukan teguran Pastor Stephen atau Pak Edi, tetapi teguran Tuhan. Yang dimana kalau itu teguran Tuhan pasti akan membangun kita. Kenapa kita gak buka firman Tuhan? Anak-anak muda, kenapa gak cari di firman Tuhan bagaimana cari jodoh yang tepat? Jangan buka di aplikasi apa itu? Di Tinder kah apa itu? Jodoh yang cocok buat saya sih yang mau bagaimana ya? Harus seperti apa, mana ya? Jangan. Di firman Tuhan menjelaskan dengan detail siapa pasanganmu yang terbaik, anak-anak muda. Bapak ibu saudara yang sedang mungkin mengalami sakit penyakit. Firman Tuhan ini ada jawaban. Bukan saya bilang jangan ke dokter karena Tuhan bisa pakai dokter. Tetapi kita punya dokter di segala dokter, tabib di segala tabib, yaitu firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Kenapa kita gak tanya Tuhan? Saya punya sakit ini. Kita tetap ke dokter, harus kita dokter. Karena iman tanpa perbuatan juga sia-sia. Kita harus berdoa, kita harus bekerja, artinya ada usaha harus kita lakukan. Tapi di saat kita berdoa, percaya sungguh-sungguh Tuhan bekerja. Di saat kita berdoa selaras dengan kehendak Tuhan, pasti terjadi, tergenapi. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah berikan jalan keluar. Yang dalam pergumulan Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Pertanyaannya apakah kita memiliki iman yang sejati atau tidak? Masalahnya bukan di soal iman itu besar atau tidak. Masalahnya apakah iman itu benar atau tidak. Masalahnya bukan di iman itu besar atau tidak, tetapi apakah iman itu benar atau tidak. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya cuma sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Kenapa? Biar kecil tapi benar. Itu ada kuasa yang bekerja. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, milikilah iman yang sejati. Kita akan tampil sebagai pemenang.